Kak, maaf, baru dari kamar mandi. Tadi ada informasi apa ya? Kelompok berapa jenengan? Jenengan itu mbok Kelompok dirinem 3. to, Mas? Niki lebih napa Apa, Mas? baru bergabung niki kok. Ya, tadi sudah diawali dengan doa bersama. Kita lanjut saja. Kita mulai sesi ini. eh, Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, hari ini Anda paparan gitu. Karena ini ada dua kelompok, 3 dan 4. Saya berharap tentu kalau semuanya nggak bisa gitu ya, waktu kita terbatas, maka nanti ada keterwakilan ya. Minta tolong nama Anda di rename. Di rename ada satkernya itu, ada tempat tugasnya biar tahu saya Anda tugasnya di mana. Jadi biar nanti ada unsur keterwakilan kelompok dan keterwakilan jabatannya ya. Ada perwakilan, kalau ada madrasah berarti ada perwakilan guru. Kalau ada yang dari KUA, ya ada yang mewakili. Karena biasanya untuk jabatan-jabatan itu kasus yang diangkat itu agak mirip-mirip gitu. Jadi maksud saya ketika ada keterwakilan dari masing-masing jabatan, maka input yang saya berikan itu berlaku untuk yang lain juga gitu ya. Oke, sudah di rename dari kan Kemenak. Mbak Nurul apa? Profesinya apa? Jabatannya apa? Saya perencana, Bu. Perencana. Oke. Mas dari KUA apa weh? Mbak Nisa apa Mbak Nisa? Penyuluh, Ibu. Penyuluh. Mas Gimnastiar panggilannya piye? Betul gitu? Dia Ibu Gimnastiar. Apa? Penghulu apa penyuluh? Penghulu, Bu. Penghulu, oke. Iya. Terus, siapa lagi ya? Mas Usama apa? Penyuluh apa penghulu? Penghulu, Bu. Penghulu, oke. Terus siapa lagi? Ini Mas Rahmat Guntur, apa Mas? Prakom, Bu. Prakom, oke. Terus Mas Arbi, penyuluh ya? Kemarin kayak ya? Penghulu, Ibu. Oh penghulu. Oh Iya. penghulu. Ya wes, engko salah satu penghulu, ora kabeh paparan ya. Iya. Jadi nanti ada prakom, ada penghulu, ada penyuluh. Maksud saya yang mewakili paparan. Ada dari unsur guru. Terus apa meneh? Ada dosen? Saya pengawas produk halal, Bu. Oh, pengawas produk halal. Nanti paparan. Karena anyar ya Mas ya. Kemarin ya Mas Rizky bilang ya. Apa meneh? Oke, baik. Yuk, wes. Jadi nanti kalau ada yang merasa jabatannya belum terwakili, nah itu Anda bisa raise hand ya. Siapa yang mau duluan? Waktu kita terbatas ya. Saya juga full banget ini. Siapa yang harus sempat sarapan? Podo karo Bu Amiro. Kemarin itu saya sarapan itu Anda tahu jam berapa? Jam 2:30. Itu sarapan jamaah takhir jenenge ya. Bu, ini paparan yang mana ya, Bu? Paparan tugas Anda toh? Ya, Bu, kalau tugas individunya itu baru yang A, yang pemecahan masalah, tapi yang keterkaitan dengan bela negara itu belum, belum Oh, nggak? ndak apa-apa, wes. Saonone sing siap. Jadi yang dipaparkan APKL, US. sorry, USG, Fishbone, terus gagasan kegiatannya. Syukur nek wis tekan nilai bela negara ra apa-apa nek urung ndak apa-apa. Belum sampai sini. Ndak apa-apa, wes sak tekane. Tak tekane. Kalau gitu saya izin ya, Bu. Ya. Boleh, nggih. Ini produk halal ya, Mas ya? Oke, Bu. Mm-mm. Oke, silahkan. Dimaksimalkan Mas tampilannya. Yang mau paparan pastikan apa filenya sudah dibuka, terus tampilannya, view-nya itu dimaksimalkan ya, Ya, biar lebih terbaca jelas aja maksudnya. Itu kan, nih Mas, ngisor nih. Kanan bawah itu kan ono tanda tambah tuh Mas. Klik di situ Mas. zoomnya Mas. Nah, Di zoom. Atau kalau Anda pakai mouse ditekan kontrol, karo scroll ke atas gitu. Wes, ya wes rapopo wes amun.
Oke, oke. Ah, Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Rizky warahmatullahi. Nursiawan, Bu. Hari ini saya untuk memaparkan terkait dengan core issue yang ada pada formasi saya. Sebelumnya, formasi saya ini merupakan formasi baru, Ibu, untuk diketahui. Dan memang kalau saya sebagai CPNS pengawas jaminan produk halal. Ya, Nah, ya, oke. eh, tusi saya itu sebagai pengawasan itu belum bisa dikarenakan harus menunggu diklat dan instrumen pengawasan segala macamnya itu Oh, jadi ini ya ada apa diklat prajabatannya ya? iya Bu, jadi Ada belum diklat calon pengawas produk halal gitu ya, kayak penghulu kan juga gitu, ada diklat cahulunya gitu ya. betul. Dan untuk Hmm. instrumen kemudian terkait dengan dan pengawasan itu memang saat ini masih digodok sama Oh BPJ. gitu. Lalu Anda ada tugas apa? Tugas tambahan apa? Nah, ini Bu, jadi kalau yang pertama ini kami, oh ya ini saya paparkan langsung aja ya Bu ya, Mm-mm, mm-mm. Bu ya. Nah, Langsung yang aja ya, nanti adik-adik langsung paparan ya, biar waktu kita lebih efektif karena kita cuma punya waktu sampai jam berapa? Aku lali aku. pertama Tadi saya udah nanya Mas jam Hilman. Ya wes satu dah. lima belas Nah, itu Oke, yang yang pertama itu terkait dengan banyak isunya terkait dengan banyaknya produk yang beredar tanpa kepastian halal dan turunnya kepercayaan masyarakat. Nah, ini dikarenakan dari literasi atau kesadaran tentang sertifikasi halal yang masih rendah, Ibu. ya wes. Ya, Terus. nah ini untuk APKL-nya untuk mempersingkat waktu ya Bu, itu Hmm. si skor demikian untuk aktualnya karena ini terjadi dan eh, aktual itu 4, kemudian P-nya 5, K-nya 5 dan 4. Kemudian yang kedua ini pelaku usaha kesulitan mengurus sertifikasi halal dan cenderung mengabaikan kewajiban dan menyebabkan target sertifikasi halal tidak tercapai. Karena ini juga masih masih apa ya, masih hal yang baru gitu. Jadi memang banyak yang belum tahu atau belum masuk dalam sistem. Mas, saya langsung aja ya. Itu kalau kalimatnya Anda buat dengan statement kalimat negatif ya Mas, nomor satu itu. Untuk nomor satu ini literasi literasi halal itu masih rendah di kalangan pelaku usaha sehingga banyak produk yang uh, sehingga pelaku usaha itu banyak yang belum sertifikasi halal Bu, sehingga uh, masyarakat itu kurang percaya gitu terhadap produk itu. Seperti itu. Oh, berarti ini Mas, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa kualitas produk halal gitu aja Mas. Di wilayah mana? Kasih gitu. Coba langsung Oh, edit. oke. Langsung edit dulu. Jadi ini adik-adik yang lain, walaupun profesi Anda beda, tapi yang ingin saya tekankan di sini cara merumuskan isu ya. Jadi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk halal, apa serta apa terserah. Anda yang tahu konteksnya, saya mengarahkan aja. Produk Kabupaten Wonogiri gitu ya, Bu. Mm-mm. Di wilayah kerja, Anda wilayah kerjanya sak KUA apa sak kabupaten? Saya kabupaten, Bu. Oh ya, wes di wilayah di Kabupaten Wonogiri. Kualitas, Anda lebih familiar menggunakan istilah apa? Kualitas apa jaminan? Atau jaminan kualitas? Sebenarnya jaminan sih, Bu, karena itu kan Nah, berkaitan. jaminan. Oke, Anda pakai term yang familiar aja. Itu kan bahasa saya itu. Oke, gitu ya. Jadi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap, oke, good. Gitu ya, Mas. Coba nomor loro digawe ngono piye dadi ini? Usaha kesulitan mengurus sertifikasi halal. Apa inti problemnya? Anda tulis di situ sebagai isu dengan redaksi kalimatnya negatif. Sebenarnya kemarin saya sudah coba kalau untuk pelaku usaha kesulitan mengurus sertifikasi halal cenderung menyampaikan. Nah, Nah, terus dampaknya apa? Karena ya kesulitan mengurus itu, akhirnya apa? Yang terjadi apa? eh, ini yang terjadi karena pelaku usaha itu kan
dia tidak 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 ada kesadaran untuk Oh ya wes, berarti gini aja. karena kesulitan Belum optimalnya atau kurang optimalnya layanan pensertifikasian produk halal gitu aja. Nanti sebabnya ya dari segi si pemilik jasa layanan begini, dari layanan kita begini, mungkin prosesnya urung jelas gitu boleh Mas. Kurang optimalnya, kurang atau belum podo wae ya, terserah nanti. Apa proses mungkin Mas? Ya wis jasa rak apa? Terserah mau proses atau jasa itu. Jasa, mm-mm, sertifikasi, sertifikat apa sertifikasi? Nek wis sertifikasi no Mas. Nah, outputnya nanti ada sertifikatnya kan gitu. Bagi di lokusnya jangan lupa. Nah, engko dhuwur dikopike. Gitu ya, Mas. Bisa dipahami ya cara merumuskan isu ya. oh ya nanti saya Ah, ya ya, dikasih. nomor 2, 3, 4 engko ditotong ya. Oh ya baik Yang Bu. penting caranya begitu. Jadi eh, inti problemnya itu apa? Nah, rumusannya di kalau itu kan masuk tuh Mas, Oke, fokus pada apa yang jadi masalah, kalimatnya negatif, lokusnya terjadi di mana jelas. berarti Clear Mas? oke. Mm-mm. Jadi semuanya nanti harus ada lokusnya ya Bu di akhir. Iya, heeh, kan ben cetha toh. Jadi Anda nanti kalau mau melakukan intervensi itu jelas memang wilayah Anda, bukan wilayah orang lain gitu. Oke. Gitu nggih. Coba saiki di copy Mas. Atau yang nomor telu mbok dandani sisan sih. Nomor telu. Ini karena cenderung waktu ya Bu. Nanti saya perbaiki. Oh iya wes, oke. Heeh. Ya Pertanyaan oke. Kita langsung ke fishbone kalau gitu. ya Fisman ya Bu ya. Heeh. Ya, ini kan, nah ini kan tadi kan sebenarnya yang mau diangkat itu kan tentang literasi Bu. Soalnya ran saya ini belum bisa melakukan pengawasan dan lain-lain emang belum bisa Mm. itu. Jadi memang bisanya itu terkait dengan literasi dan lain-lain. Maksudnya literasi di situ gimana Mas? Literasi ini tuh lebih ke apa ya, pelaku usaha itu kan masih banyak yang literasinya itu kurang terkait dengan produk Nah halal. itu Anda tulis gitu. Jadi literasi para pengusaha atau pelaku usaha masih rendah. Literasi dalam hal apa? Anda beri penjelasan itu. Gitu ya. Atau Anda mulai dari subjeknya. Pelaku usaha literasi apanya masih rendah gitu. Gitu ya Mas ya. Nah itu liane wes oke. Kepatuhan pelaku usaha masih rendah. Kepatuhan terhadap apa Anda lengkapi. Persebaran P3H belum merata oke. Terus materialnya apa itu? Materialnya ini yang pertama itu dokumen digital, dokumen yang diakses di BPJPH itu kan banyak banget Bu. Apa itu namanya, regulasi segala macamnya kayak gitu. Terus juga kadang-kadang saya kan kemarin ke P3H itu kadang dokumen SCPH-nya itu kadang Mas, nggak. Mas, itu kalau Anda nulis pelaku usaha kesulitan mengakses dokumen itu kudune masuknya di metode. Oh, Gitu ya. Jadi kurang terjangkaunya skema. Jadi Anda harus mendeskripsikan seperti apa kondisi dokumennya dokumen digitalnya gimana itu. Jadi misal dokumen digital di BPJPH minimalis atau belum ada atau sulit diakses gitu Mas. Gitu ya. Jadi material itu terkait dengan bisa sarana prasarana, bisa macam-macam yang membuat layanan menjadi tidak maksimal itu karena apa gitu. kalau sosial media itu termasuk. Nggak apa-apa, belum ada sosmed tapi belum itu wis bener nih kono. Oke. Gitu Siap. ya. Ya. Terus ya ada Yang dokumen tapi belum sesuai standar. Nah, sekarang begini, ketika sosmed belum optimal, ketika dokumen dukung belum standar, ketika skema alur itu belum terjangkau, maka cara kerja si para pelaku usaha, cara kerja si pemberi layanan sertifikasi bagaimana gitu, Mas. Anda munculkan itu di metode. Paham ya? gengges saja tadi. Jadi misalnya, jadi pengurusan atau proses sertifikasi tidak jelas alurnya. Oh, di sana berarti belum ada SOP-nya, ya.
macam-macam wes gitu. Jadi metode itu bicara tentang cara atau model bagaimana pensertifikasian produk halal itu terjadi selama ini. Ya, Bu, tadi kan sebenarnya kemarin kan saya juga berpikir semacam itu ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Kan takut terbatasan, oh ini nggak sesuai dengan ranah saya kayak gitu. Nah, itu kita boleh nggak sih, Bu, kayak memunculkan itu di Facebook ini gitu, walaupun misalnya itu Nggak belum. apa-apa, nanti kan Anda memilih toh. Yang penting semua aspek penyebab yang teridentifikasi munculkan, tapi mana yang nanti akan Anda intervensi untuk Anda atasi dan carikan solusi, Anda tandai gitu, Oh Mas. iya, iya. Soalnya kemarin saya ngiranya yang di Wishbone itu Mm-mm. itu berkaitan yang bisa kita kerjakan dan sesuai tupoksi kita gitu. Makanya Tidak harus, tidak harus. Tapi pastikan bahwa yang Anda tandai itu yang mau diintervensi. oh ya berarti nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Idealnya begitu gitu ya. Oke, Oke, clear ya? clear Bu. Mm-mm. Yuk, sekarang apa langkah Anda sementara yang Anda susun? Oh, saya ini yang pertama itu edukasi digital sosial media. Nah ini terkait dengan pembuatan. Terus sih Mas. Terus sih baca ke bawah dulu. Oh ya, yang pertama itu terkait dengan edukasi digital melalui sosial media. Nah, itu langkah-langkahnya. Itu membuat konten terkait pentingnya sertifikasi halal di Instagram maupun TikTok. Kemudian memonitoring dan mengevaluasi setiap Ya konten. wes, enggak ke bawah, jangan nyamping tapi ke bawah. Oh ya, yang kedua adalah pembuatan panduan ringkas alur sertifikasi halal. Oke, Yang terus. ketiga, membuat e-book ringkas terkait pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan omset penjualan. Mhm. Kemudian yang keempat, infografis persebaran P3H di setiap kecamatan. Dan yang kelima ini terkait dengan pojok halal, Bu. Itu Coba nomor 4 karo 5 itu intinya Anda mau ngapain? kalau nomor 4, ini kan P3. Jadi pas saya survei kemarin itu P3H itu per kecamatan itu beda-beda, Bu. Misalnya kecamatan Manyaran itu. Enggak, bukan gitu. Maksud saya, dengan nomor 4 itu Anda mau apa gitu loh. Itu Oh, harus kalimat Anda mau apa gitu, Mas. dengan Seperti sing dhuwur kan clear, membuat e-book, membuat itu nanti kalimatnya yang konsisten. oh, Maksudnya nomor 1 kan berarti mengedukasi atau Anda melakukan edukasi. Yang kedua, Anda membuat panduan. Yang ketiga itu lah nomor 4 B5 lo belum clear. Anda ngapain itu? oh ya. Terserah itu membuat apa itu. Ah, gitu kan cetot toh, Mas. Sekarang sih nomor 5 apa kuwi? Oke, baik. Terus gini, Mas, itu tahapan apa tidak itu? Ana urutannya apa ora itu? Langkah-langkahnya nih, Bu. Mm-mm. Enggak. Itu loh 1 sampai 5 itu sekuensial enggak? Hmm. Kudune iki se, Oh, bar kuwi iki, gitu enggak? enggak sih, Bu. Enggak. Tapi andai kata itu dilakukan, ada yang perlu Bisa. didahulukan dan bebas sembarangan atau gimana? Kalau ini sebenarnya bisa dilakukan berurutan, bisa juga Mm-mm. tidak berurutan sih, Bu, Ya, sebenarnya. coba urutannya gimana? Itu nanti Anda urutkan sekalian. Kalau yang pertama itu kan tentu konten dulu di Instagram gitu, supaya orang notice dan tahu. Nah, Itu kemudian kok berarti, Mas, apa namanya, medsosnya sudah ada ya itu ya? sudah, kemarin sudah dibuat. Oke, baik, sudah ada. Terus, bar ngono. Kemudian itu kan nanti rencananya saya ini Bu membuat pojok halal Google Sheet ini. Jadi ada barcode Bu yang isinya itu Google Sheet. Nah, nanti di Google Sheet ini itu nanti akan ditampilkan beberapa informasi, misalnya dengan pembuatan panduan ringkasan alur sertifikasi halal Oke. yang lebih Pertanyaan saya, itu nanti untuk siapa? 1 sampai 5 itu penggunanya siapa? Usernya siapa? Kalau yang membuat, mengerjakan harus Anda gitu. Sekarang yang akan memanfaatkan siapa? Bu, pelaku usaha. Pelaku usaha. Nah, pelaku usaha itu menggunakan apa yang Anda siapkan nanti itu mulainya dari mana? Mulainya dari Instagram, terus nanti kan ada informasi. Nah, nanti kan kita kasih kayak poster yang ada barcode-nya itu, Bu. Jadi Nah, nanti gitu ya. Maksud saya itu lo urut no gitu. oh iya.
siap. Gitu ya. Jadi step by step yang nanti akan dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk ketika Anda akan melakukan, ini kan harus ada sosialisasi ya Mas ya. Iya, Jadi customer Anda harus tahu bahwa sekarang ada ini upaya untuk meningkatkan layanan bagi mereka gitu. Yang nanti impact-nya adalah meningkatnya trust masyarakat kan gitu ini arahnya. Gitu ya Mas ya. berarti ini yang gagasan ini nanti juga diurutkan ya Bu ya. Gagasan Anda urutkan. Jadi biar nanti tahapan-tahapan itu apa bisa bisa lebih terbaca gitu loh. Oh ya, eh, cocok ada ini karena sebelumnya sudah disiapkan ini gitu dan seterusnya. Siap, baik Bu. Oke Mas. Terima kasih ya Bu atas. Oke, ya, nggih. Yuk lanjut yang lain. Dari apa jabatan yang lain. Ini tadi kan produk halal. Adik-adik walaupun tidak satu profesi, tidak satu apa ya tugas, tapi cara saya mengarahkan Mas apa mau? Lali aku. Rizky Bu. Oh iya, Mas Rizky itu diikuti ya. Bagaimana cara merumuskan isu, bagaimana membangun logika saat merancang gagasan ya. Fishbone kudune piye itu ilmune podo. Cuma konteks isunya saja yang harus disesuaikan dengan tugas masing-masing. Ayo cepat, sing berikutnya. Penghulu apa penyuluh? Silakan. Penghulu Bu, izin Bu. Yuk, penghulu. Silakan Mas Arfi. Sebentar saya izin. Anda rugi nih tidak memanfaatkan waktu. Waktunya terbatas. Ini sudah kelihatan atau belum sih Bu? Sudah, oke. Mulai aja. Langsung Mas, nih gue tabele mau. Wes Oh, nggak ini usah Bu. kenalan meneh ya. Oh, nggih. Ya siap Bu. Jadi tabel saya itu ada 5. Yang pertama Mm-mm. itu adalah kurangnya optimalisasi kinerja pegawai dalam pelayanan. Kemudian yang kedua itu ada kurang efektifnya penataan ruang aksi Paris. Kemudian minimnya informasi berbasis digital seperti Instagram dan TikTok. Kemudian tidak adanya arsip akta nikah secara digital dan juga kurang memadainya fasilitas kantor Ibu. Jadi itu Mas, halo adik-adik semuanya. Saya, seng, Anda kemarin sudah saya ingatkan loh ya. Anda harus fokus berpikir apa dampaknya, apa akibatnya. Nah, itulah yang Anda tulis di isu gitu. Contoh, misal, ini saya ke bawah dulu, sing ekstrim itu nomor 5 itu. Kurang memadainya fasilitas kantor. Nah, itu sebab apa akibat? eh sebab Ibu. Sebab ketika fasilitas kantor Anda itu tidak memadai, maka dampaknya apa? Oh, berarti harus ada dampaknya ya Bu ya. Bukan harus ada, memang saya takon goleki dampak, malah mbok goleki sebab Maksud sih. saya Iya, maksud saya maksud saya sudah ditulis di sini Bu ya. iya ya itu malah Oh, gak usah muncul. Yang kurang oh, memadai fasilitas kantor itu nggak perlu muncul di situ. Dan nek oh, iso iya, malah iya, Bu. jangan ngangkat itu, gitu loh Mas. Apalagi itu, karena gini loh logika nih. Ketika Anda bilang fasilitas kantor saya kurang maksimal, itu bukan tusi Anda untuk mikir ke melengkapi fasilitas. Itu pikirannya pimpinan itu. Ya nek ono anggarane kan gitu, Mas. Betul apa enggak? Oke, oke. Iya, Oke, oke. gitu. Kalaupun nanti makanya Anda saya sarankan semuanya saja ya, berpikirlah dampaknya apa. Misal ketika ada fasilitas layanan yang tidak lengkap atau kurang gitu ya, dampaknya apa? Berdampak terhadap apa? Gitu. Misal, Anda sebagai penghulu, janjane sing mbok karepke dengan fasilitas atau sarana itu apa toh, Mas? Yang diharapkan ini Bu, agar kinerja kita Enggak, bisa enggak, lebih enggak. Yang maksimal. Anda maksud dengan mode nomor 5 mau apa? Hmm. Sing Kayak mbok maksud fasilitas kantor itu apa? itu Bu, PC dan juga printer Bu. PC dan printer komputer toh. Lah, Iya. nek komputernya terbatas, apa dampaknya terhadap tugas-tugas kantor? Layanan apa yang menjadi tidak maksimal? Apakah penyebabnya hanya gara-gara laptop, printer, atau itu yang terbatas sehingga layanan tidak maksimal? Ataukah ada sebab lain? Karena nek urusan ini hubungannya karo anggaran, Mas. Betul apa tidak?
Ya, betul Mm-mm. Ibu. Iya gitu. Maka bukan, tapi tidak berarti ketika fasilitas terbatas kantor nggak jalan gitu. Iya toh, selama ini kan jalan. Maka yang harus dicari selain sebab itu, sebab lainnya opo supaya layanan tetap jalan, tusi tetap maksimal gitu ya. Tapi kita harus bagaimana? Gitu toh Mas, cara ngatasinnya piye kan gitu. Ya. Coba Anda hubungkan dengan opo wi. Nomor nomor 4 itu juga gitu. Apalagi Nomor itu nanti core isu Anda. Ketika akta nikah digital tidak ada arsipnya, gitu ya. Apa dampaknya, Mas? Itu ya sebab itu. oke, Dampaknya apa? dampaknya gini Bu, karena di lingkungan Gajah Mungkur itu termasuk bangunannya itu adalah bangunan yang lama Ibu. Jadi ditakutkan ketika ada hujan itu nanti eh, kan di sini itu sering bocor Lah Bu, iya, ditakutkan nanti itu Anda masih eh, bilang sebab itu. Akibatnya apa? akibatnya ini Bu, Akibatnya arsip berdampak menjadi rusak Bu. terhadap Ya, siapa? APKL Anda itu kan kan ono kane kehalayakan dan di situ Anda beri angka 5 loh itu. Lah, J, 5 itu memberi dampak kepada siapa saja. kepada masyarakat yang Nah, membutuhkan itu. masyarakatnya piye? Masyarakatnya ketika ke sini nggak apa, ketika mencari data di sini kemudian kita nggak ada karena rusak atau apa, itu kan menjadi masalah lagi Bu. Lah, Sehingga ya itu jadi kudune sing mbok tulis. Gitu ya. Jadi belum optimalnya layanan apa aku mau? Layanan apa? Terhadap masyarakat masyarakat terkait apa mau? arsip ini, arsip akta nikah. Nah, pencarian atau penelusuran akta nikah di KU Andi. Iku lho Mas, gak ono lokuse kabeh. Engko aja-aja terjadi di Papua itu. Oh, J, nanti saya Oh iya tambahkan. toh, rada gatekke toh, wong Bu Amir. Ayo liyane. Yang masih belum paparan, pastikan langsung mbok lengkapi dengan lokus kerja Anda. Ayo ojo mengenteni tok loh ya. Anda sambil membaca loh. Coba baca lagi. Statement Anda yang ada di APKL itu sudah kalimat negatif atau belum? Semuanya baca. Terus sudah merupakan dampak atau masih berupa sebab sambil membaca ulang loh ya. Ya Mas, langsung ketik pakai Oh, kata J, kurang Mas. Kurang optimalnya optimalnya, atau belum optimalnya apa? kurang optimalnya. Ya apa yang tidak optimal? Nek arsip ya ora optimal toh Mas. Hmm, harusnya apa Bu? Pendokumentasian saja. Kurang optimalnya pendokumentasian akta nikah gitu aja. Ora usah nganggo digital. Digital itu nanti apa namanya? Tawaran Anda itu ya jangan manual, engko dipangan rayap, udanan, kebakaran. Seiring waktu nanti jadi tulisannya ora kewoco kan gitu. Apa mau Mas? Kurang optimalnya apa mau? Kurang optimalnya akta, Ayo kok akta nikah saat durunge iku ditambahi apa mau? kurang optimalnya. Oh, dokumentasi. Nah, Ya, di mana? Lo lali toh? Aja kok kan mak brutu, ndak lalenan, cah enom kok wis lalenan iki lho. Bu Amira urung ngalih kok wis lali. Ayo semuanya cek Ibu, di KUA Gajah Mungkur ya. Liane kok dibenekke. Mau aku nek kalimatnya ngono kuwi. J, Bu, J. Jadi cara merumuskannya berpikir dampak, berpikir akibat, jangan berpikir sebab. Ya Mas, kok golek ya. J, Bu, Coba J. yang lain dilihat, yang sudah berupa dampak sing endi. Boleh. Nomor 5 fix harus mbok ganti. J. Terus munggah, ndelok nomor 1, 2, 3.
Sebenarnya tadi itu ini Bu, sebenarnya tadi itu sudah ada sebab dan akibatnya Bu, karena tadi saya mendengarkan yang pertama tadi, terus saya Hmm, mulai berubah lagi seperti ini Bu. Ini baru saya rubah ketika mendengarkan paparan yang pertama tadi Bu. Apa ya, boleh apa boleh saya paparkan yang sebelumnya Bu? piye kayak ngopo? Bentar ya Gua Bu. jojok kalimatnya tapi modelnya kayak Eh, template-nya model kayak nomor papat loh. eh, eh, Coba, yang kayak yang tadi mana yang kalau tadi? kalau yang nomor 4 itu apa kok cuman kurang ketambahan di KUA Gajah Mungkurnya Ibu. Hmm. Coba sebentar ya Bu. Tadi Gede ya saya mas, view-nya bentar. mas, view-nya, Ya. view-nya. Heeh. Tadi yang pertama seperti ini Bu saya Bu. Ya sehingga nih gue usah, Enggaknya nggak perlu ya Bu ya. nggak usah. Karena itu ngono ku ya ora usah. Pelayanan. Berarti cukup sampai pelayanan saja Ibu atau bagaimana? Eh itu sing ora optimal itu kinerja apa tuh mas? Kinerja dalam pelayanan Bisa, Mbak. Halo, bocor, Mbak Nur, audionya Ya, di. ya le panik banget loh, Mbak. Mbak Nur Aliyah, Mbak Aliyah. Oh, nggih, nggih, nggih. Itu yang kurang optimal itu kinerja pegawai Bu dalam melayani masyarakat Ibu. Karena ada mungkin faktor umur gitu dan kurangnya literasi dan Mas, pengetahuan Anda begitu. nek berpikir begitu itu bukan wilayah Anda, Mas. Nek kinerja pegawai itu bukan Anda sebagai CPNS berhak untuk menjudge begitu. Tapi layanan itu nanti di antara sebabnya. Oke, Lah, itu pun harus Anda maksimalkan ya. Jadi saya tidak menyarankan, tidak mengizinkan Anda membuat statement seperti itu untuk isu, karena itu wilayah pimpinan itu, Mas. Anda oke, CPNS nggak bisa menilai kinerja rekan Anda belum punya kewenangan itu gitu. Tapi berpikirlah dampak terhadap tusi lembaga, terhadap komplain-komplain masyarakat, itu malah mbok angkat gitu, oke. Mas. Nah, ini maksud saya itu memberikan kesan yang negatif itu karena masyarakat itu memberikan komenan di Google Maps seperti itu Bu. Yang Iya, lah itu apa yang mereka keluhkan layanan opo, mending fokusmu ke sana. lanjut, Jadi ibaratnya meh ngambil foto itu angle-nya kudu pas. Nah, angle ora pas objeknya api dadine elek, Mas. lanjut, lanjut. Apa yang dikeluhkan masyarakat apa? Yang mereka Terkait sampaikan pelayanan, opo? kalau di Google Map itu pada menyampaikan bahwasanya pelayanannya yang lama Bu, yang lambat. Ya iya layanan opo. Pelayanan pendaftaran nikah. Nah, ya wis ikut fokusmu ke situ aja. Apalagi Anda penghulu. Jadi kurang optimalnya layanan apa ini? Apa pendaftaran, apa di bin-binnya atau di apa? Atau proses opo gitu, Mas. Lanjut. Belum kurang optimalnya layanan opo? Fokuskan. Nah, itu hapus. Nah, itu kan iso mbok angkat jadi isu utama juga, apalagi Anda itu sebagai cahulu, kok cahulu, bener ya, Oke, calon penghulu ya Anda ya, oke Bu. gitu dan seterusnya ya. Oke, Jadi eh, janjane saya mbok angkat ki yo kuwi karepmu, tapi cara Anda saja yang nggak pas untuk memposisikan sehingga podo nomor loro, nomor telu itu, misal nomor telu informasi berbasis digital itu kurang sehingga masyarakat kesulitan. Nah, mereka sulit apa? oke. Menyampaikan ya. Dalam Mereka mencari sulit apa? informasi, dalam mencari Hah? informasi Bu. Nah, kan gitu. Jadi kurang optimalnya atau rendahnya akses informasi yang dapat diperoleh masyarakat di mana, ngono Mas, Lanjut. Oke, ya. oke. Terkait opo kesulitan itu gitu. Apakah di semua layanan atau layanan tertentu dan pastikan itu nanti menjadi bagian dari tugas Anda. Mengapa? Karena nanti Anda harus melakukan intervensi. Paham maksudnya ya? Oke, Bu Inje. Wes, gitu. Jadi Anda cari yang itu terhubung dengan tusi Anda. Kalaupun ada medsos yang tidak maksimal, jangan ngangkat medsosnya. Tapi apa yang menjadi tidak maksimal gara-gara si medsos ora dinggo. Oh, Gitu ya berpikirnya ya. iya, iya, Bu. Ketika arsip, maka arsip apa yang ada hubungannya dengan tusi Anda?
arsip akta nikah. Nah, kan gitu ya. Anda melihat keluar lagi banyak kasus perceraian, banyak pernikahan dini, banyak praktik atau peristiwa kehamilan di luar nikah. Itu masalah mereka. Tapi itu customer Anda sesungguhnya. Jadi, kok sampai ada kondisi begitu? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Jadi bisa Anda menulis tingginya pernikahan dini di kantor KUA mana. Itu iso mbok angkat karena nanti iso mbok hubungi karo tusimu. Paham, Mas? Iya, Bu, paham, Bu. Ya. Wes. Coba lihat fishbone Anda, itu ditata meneh, mana yang mau Anda pilih. Iya, Bu. Tapi carane ya, masalahnya apa mau? Tadi kalau itu kurangnya pengetahuan atau literasi pegawai, Bu, terkait penyimpanan secara digital, Bu. Nah, tapi harus clear dulu ya. Anda nanti mau akhirnya Anda mau milih isu yang mana, Iya, gitu ya. iya, Jadi rumusannya yang di kepala ikannya itu ya podo persis karo sing dhuwur mau. Jadi kalau yang atas dibongkar, ngisor mesti melu bongkar. iya, Gitu iya, ya. iya. Oke, untuk materi, oh cuma materi Mas, material. Oh, iya, oh, iya, iya, Bu, iya. Heeh, ya. Coba itu. Apa kuwi? Arsip nikahnya banyak yang rusak, belum tersedia ini. Oke, wes. Itu gagasanmu apa? Gagasan bahwa ini, Bu, itu kan kalau tadi itu core isunya itu saya mengambilnya yang Ya, digital. enggak kita lihat aja. Engkau Iya, otomatis buat dandani mesti. iya. Ya. Baca ke bawah, baca ke bawah. Pertama sosialisasi dan pelatihan digitalisasi akta nikah, kemudian Terus, kemudian yang kedua digitalisasi dokumen secara fisik, terus, kemudian sistem manajemen dokumen, terus. standarisasi penamaan dokumen dan juga keamanan data, Ibu. Ya, itu tidak semuanya berupa kegiatan itu, Mas. Karena nggak jelas itu. Tapi seperti yang saya sarankan ke Mas Sawang, Rizky apa Rifki mau? Itu dia arani kegiatan nih, Mas. Misalnya nih, pembuatan apa gitu, penyusunan apa gitu ya. Iya, Nah, terus yang ya itu yang pertama. Jadi pastikan kegiatan itu maksudnya adalah nama kegiatannya, nama atau jenis kegiatan yang akan Anda lakukan. Gitu ya. Boleh menggunakan apa ya, kata benda atau kata kerja. Misal menyusun ini, membuat ini, merancang itu, gitu ya. Atau itu berarti menggunakan kata kerja atau menggunakan kata bendanya. Penyusunan apa, pembuatan apa, pembuatan desain apa gitu ya. iya, Nah, nek gawe secara urut. Gawe ini urut, orang mencolot-mencolot. iya, Terus Bu. kemudian juga dipastikan apa namanya itu tugas Anda, itu kewenangan Anda. Misal nih, itu di antara nomor yang Anda siapkan itu nomor telu ki apa maksudnya, Mas? Yang ini, Bu, sistem manajemen dokumen. Ki maksudnya apa? Arok ngopo? Ini, Bu, memanajemen Anda dokumen. mau apa? Nggak usah nyebut kuisi. Anda mau apa itu? Pada intinya saya ingin mengatur terkait manajemen dokumennya itu, Bu. Google Drive-nya sudah ada. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Berarti nek sudah ada, Anda bisa di situ penataan, drive, apa gitu, Mas. Oh, iya. Ya. Terus apa misalnya itu untuk apa ini katanya apa mau? Arsipmu ya. Iya. Perlu ada SOP enggak? Perlu, Ibu. Nah iya, berarti Mbok tulis pembuatan SOP apa gitu. Oke. Ya, dan diurut no. Jadi, Bu, nanti saya aturkan, Ya, Bu. ini masih lompat-lompat ini cara berpikirnya Anda. Iya. Itu ya, wes. Iya, Bu. Nanti dandani sih. Iya, siap, Ibu. Yuk, yang lain. Penghulu sudah. Guru saiki guru. Coba saya, Bu. Heeh, apa? Sebentar, Bu. Saya share screen dulu. Yuk. Nanti keterwakilan kelompok juga ya. Tadi Mas Arbi kelompok telu. Iki Mbak sopo iki?
Nur Aliyah, Bu. Oh, iku kelompok telu juga ya. Nggih. Sing mau sing pertama? Mbak. Sudah tampil di layar belum, Bu? Sudah, nah, Sudah. perasaan langsung ke tabelnya. Oh, nggih, langsung ke sini nggih, Bu. Ini ada beberapa isu di sekolah saya, Bu. Dan yang paling Ayo tinggi, langsung diwaca, wes langsung oke, diwaca. kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstra, belum optimalnya penggunaan media sosial, kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan siswa, kurangnya minat belajar siswa saat mengikuti pembelajaran, kurang optimalnya minat baca siswa, dan yang paling tinggi angka APKL-nya di kurangnya minat belajar siswa saat mengikuti pembelajaran, Bu. Oke, Mbak nomor 3 itu kurangnya kesadaran apa, Mbak? Maksudnya kurangnya Oke. kesadaran lingkungan ki apa? Maksudnya kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan, gitu, Bu. Kalimatnya diperjelas. Menjaga itu menjaga Oh, apa? gitu. Menjaga ketertibannya, Oh, kebersihannya, apa-apa kudu cetake. oh, nggih. Terus untuk nomor 4 yang jadi core isu Anda, Mm. jadi ya ora apa-apa, tapi nanti apa nggak Nggih. menyulitkan gitu loh. Oh, Kalau mboten, Bu. kurangnya Nggih. minat itu sebenarnya kan lebih ke sebab gitu loh. Ketika Nggih. minatnya kurang, dampaknya apa? Jadi prestasi belajarnya menurun, Bu, Ojo hasilnya. prestasi, berarti karena nek Pembe- ke sana nanti Anda mengukurnya yo Terlalu tidak tinggi. mudah gitu. Nggih. Pembelajarannya saja. Oh, Jadi nggih. kurang optimalnya pembelajaran. Anda mapelnya apa? Akidah akhlak. Langsung ngono wae. Kurang optimalnya pembelajaran akidah akhlak di Anda kelas berapa ngajarnya? Di kelas 9. Nah, wes di kelas 9 MTSN 1 Boyolali. Wes mending gitu aja. Oh, Nanti tinggal nggih. mbok cari penyebabnya dari aspek mennya opo, materialnya opo, metodenya piye, milieu sama environmentnya opo gitu. Oh, nggih, nggih, Bu. Terus di copy nanti pindah ke Ke Fishbone. bawah. Oh, Nanti nggih. untuk yang apa namanya USG menyesuaikan. Oh, nggih, siap, Bu. Ini berarti langsung ke Fishbone nggih, Bu. Fishbone. Nanti otomatis USG-nya sesuaikan sendiri. Oh, nggih. Ini, Bu. Dipastekan ke kepala ikannya. Oh, nggih. Ini, Bu. Ya, wes terus lihat sebabnya apa? Mbak kok ora iso maksimal ki ngopo to? Nggih, ini pripun to, Bu? Lu kok malah ngutake aku. Laptopnya Sebentar, ning sebentar, nggonmu. Bu. Wek. Sebentar, sebentar, Bu. Ya wes ra apa-apa wes nang Oh, nggih, nggih. digeser-geser nek ngono. Kelihatan mboten, Bu? Ya kelihatan tapi tidak terlalu terbaca. Oh, nggih. Kan Sebentar. beda toh terlihat karo terbaca. Iya. Mm. Nggih, nggih, Anda nggih. tanya ke siswane ojo kelihatan anak-anak ojo ngono, terbaca. Oh, Media nggih, itu siap. harus terbaca. Siap, Bu. Saya geser dulu, Bu. Accessibility-nya. Mm-mm. Ayo Jadi wes. ini, Bu, ada 4, yaitu main, material, method, sama Yo. environment. Baca wae. Jadi Mainnya untuk apa? main, kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan metode Oke, pembelajaran. terus Sama pembelajaran interaktif di kelas kurang optimal, Bu. di lu Yang nek ini. pembelajaran kurang optimal iku kok ya mlebune ning metode no. Oh, di Anda metode. harus Oke. menyebut orang namanya men kok Anda bicara tentang metode iki piye? Maksudnya di siswanya itu kurang interaktif gitu, Bu. Ya mbok tulis siswa lho niku Oh, ora ono gitu. siswane kok. Oh, nggih, nggih, Harus nggih, jelas nggih. ya. Oh, nggih, siap, Bu. Siswa tidak termotivasi atau siswa ini banyak yang tidur di kelas ngono-ngono ki malah ra apa-apa. Oh, nggih. Terus saiki materialnya apa? Materialnya di sini ada pembelajaran tidak menggunakan metode yang tepat sehingga tidak menarik. Loh, ya ora kuwi. Oh, Material itu bukan. bukune kurang, nggak ono Oh, media, sarana nggak prasarananya nggih, Bu. arahnya ke sana. Ruangan Oh, kelasnya nggih. piye, misal loh ya. Oh, Jadi nggih. yang membuat pembelajaran ora optimal dari sisi material ki apa penyebabnya? Oh, nggih, 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 Bu. Berarti bisa kurangnya sarana Ya prasarana, sarana terus prasarane mbok jelaske to, sarana prasarana sing mbok karepke kan sing oh, ngerti dirimu nggih. tok. Oh, nggih. Sebut. Siap, Bu. Nggih, nggih. Terus metode di metode ada penguasaan kelas yang belum maksimal. Sopo kuwi sing penguasaan kelas belum maksimal? Gurunya, Bu. Iya, iya. Gurunya dalam menggunakan Nah, nanti metodenya. eh, Di oh, ketika nggih.
Jadi carane piye? Jadi carane piye? Oh iya, bisa misalnya menggunakan metode CTL, Bu. Mbak, metode itu aja mbak artikan metode ya. Oh, Tapi beda metode itu strategi, diartikan tentang cara, no. Enggak gitu. strateginya. Metode ini bukan hanya dipakai oleh Anda yang jadi guru gitu. Tadi Nggih, 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 nggih. Mas Arbi ya mau ya, Albi Pak Arbi mau. Itu juga berpikir metode, tapi metode itu bukan cara ngajar itu enggak, tapi Oh, metode nggih. adalah cara apa yang dilakukan oleh men Mm. sampai terjadi kondisi yang dimunculkan sebagai core issue itu Oh, gitu loh Mbak. nggih, nggih. Jadi Anda mikir metode itu berarti pakai ceramah, pakai ini tidak itu kalau dilihat dari guru. Oh iya, Dilihat dari iya. siswa yo iso. Jadi cara belajar siswa selama ini gimana? Oh, nggih, siap, Bu. Terus kalau ini pripun, Bu? Tidak membangun kesepakatan belajar, Lah ya apakah kuwi bisa? sopo? Kuwi sopo sing tidak membangun kuwi sopo? Siswa dan guru. Nah iya, tidak pernah ada kesepakatan antara guru, tidak ada komitmen belajar kan gitu, Mbak. Oh Itu gitu. tentang cara. Pokoknya metode itu cara. Nggih, nggih, Cara Bu. interaksi siapa mennya tadi sampai berdampak terhadap kondisi core isu yang diangkat. Ngono loh cara berpikirnya. Oh nggih, siap, siap, Bu. Wes ngeditnya mengko, nek ngedit Oh saiki nggih, langsung kok kesuwen. Yang penting Anda paham dulu. nggih, nggih, siap, Bu. Terus di lingkungan, ini lingkungan belajar siswa di rumah yang imbasnya dibawa ke sekolah, Bu. Maksudnya apa kuwi? Diperjelas lagi nanti. Jadi, Terus jelaskan oke. kondisi di madrasah sendiri. Oh Iklim yang iya, terjadi selama ini bagaimana? Jadi ojo mau ngerasani ning jopo, justru yang terpenting itu di madrasah. nggih, Karena nggih, anak siap. belajar itu di madrasah. Berarti saya mengambil lingkungan madrasah juga nggih, Bu, di environment nggih, Bu. Ya itu yang utama kok Oh juga iya, iki. Itu yang siap, Bu. utama. Siap, Bu. Terus saya ndelok gagasanmu apa? Engko ditata meneh. Oh Ini nggih, masih siap. berantakan ini. Siap, Bu. Ini, Bu. Gini enggak, saya wes sak durunge maca, tak waca langsung enggak klik saya. Anda mau Nggih, apa? Anda tahu bahwa kelas Anda itu tidak maksimal nggih, pembelajarannya. Anda nggih. merasa enggak puas. Ketika Anda merasa enggak puas, Anda pengen mengatasi ben siswane mudeng, ben siswane berminat, ben mereka enggak jenuh, maka langkah real Anda apa? Saya kemungkinan menggunakan metode yang lebih inovatif lagi, Bu. Oke, Anda mau pakai metode apa? Semisalnya metode project based learning. Mbak, PBL itu wis zaman Oh Raina, iya. Mbak. Biar ada Inquiry unsur mungkin, Bu. barunya apa? Saya Anda dengarkan dulu. Oh, nggih. Adik-adik semuanya, ini Anda memang baru latihan. Tapi cara kerja, cara berpikir ini akan Anda pakai besok saat Anda diminta menyusun RA. RA itu rancangan aktualisasi. Rancangan itu intinya Anda diminta menemukan masalah, Anda diminta mencari solusi, ya, gagasan Anda apa? Solusi itu harus bisa diukur hasilnya. Anda makanya harus punya targetnya apa? Anda bisa punya produk apa? Anda menghasilkan apa? Produk itu karya Anda. Itu berpikirnya begitu. Jadi langkahnya, gagasannya harus konkret, nggak bisa abstrak. Siap, Paham Bu. maksud saya? Nah, Nggih, nggih, Anda siap. harus berpikir memanfaatkan teknologi juga, gitu. Walaupun Anda belum sampai ke sana, gitu ya. Jadi, Nggih, siap. supaya pembelajaran akidah itu bisa maksimal, Anda bisa memanfaatkan teknologi digital apa? Makanya tadi kudune Nggih. Fishbone-nya itu menunjukkan selama ini pakai media enggak, media yang dipakai itu apa, sumber belajarnya apa wae. Aktivitas belajar siswa selama ini bagaimana, cara guru ki piye gitu. Lalu tantangannya Nggih. untuk Anda, materi-materi akidah akhlak seperti itu, supaya siswanya itu bisa cepat paham, mereka juga bisa aktif, ya, interaksinya, maka Anda menggunakan cara belajar yang bagaimana gitu. Anda pakai metode apa? Anda perlu menyiapkan sumber belajar yang seperti apa? Anda perlu menyiapkan media dukung apa saja yang kita harapkan Anda memanfaatkan teknologi gitu loh. Misal, Anda memanfaatkan LMS ya. Jadi LMS tertentu silakan.
pakai apa itu ya? Pakai misalnya Google Classroom untuk mengelola pembelajaran, untuk nanti evaluasinya Anda pakai kuisis atau apa, mbok candal kining kono, tugas-tugas diberikan di situ, sumber belajarnya Anda menggunakan sumber-sumber yang tidak hanya buku cetak, itu kan nanti membuat anak-anak lebih ini. Ya, Interaksi mereka Anda siapkan LKPD, Anda integrasikan ke situ. Itu kan cetha Mbak kok tahapan nih. ya siap, Bu. Ya. Nah ini Ya, Anda gagasan itu belum menggambarkan itu. Anda nggak jelas itu, nggak konkret. Jadi ketika Anda arep melu pelatihan, Anda harus ini, oh itu Anda lakukan sendiri. Itu tidak menyelesaikan masalah itu. Apa maksudnya? iya, paham, Bu. Wes, benar ya. Ya, siap, Bu. Ya, Terima oke, kasih. baik. Wes, yang lain. Nanti ada lagi dari guru nanti. Ini siji iki sik Ben. Yuk, saiki ganti dari profesi lain dari kelompok 4. Saya undang yang kelompok 4 dulu. Mas Rizky, oh tadi sudah mewakili kelompok 4 ya. Saya kelompok 4 lagi. Nah, iso sing jabatannya beda. Penyuluh boleh, penyuluh. Kalau ada yang dari kelompok 4 penyuluh honora. Halo, halo. Iya Ibu, saya dari penyuluh, cuman saya belum sampai menyelesaikan yang di Fishbone-nya Bu, jadi baru menemukan isunya. Coba angkat. Oh, baru Bu, bentar, Bu. Share screen. Mbak Nisa, wes rampung belum? Halo, Mbak Nisa. Mute saya. Iya, Bu. Wes rampung porung. Ini sampai di Vespon, masih sampai Wes di pun. Vespon. Kalau yang gagasan itu sudah, tapi belum saya ketik, masih saya tulis Iya, tangan. gagasan sudah kok urung diketik iki jenenge. Maksudnya ben ono pembanding gitu loh. Nanti mau sapa sing meh paparan? Kok hilang? Jarine arep paparan kok. Yang katanya baru isunya itu loh. Sebentar Ibu. Oke. Giri Subo ki ndi, Mbak? Sebentar Bu. Wah, ini tadi mana? Tes. Ibu ada suaranya nggak Bu? Ada, Oh, ngopo ada. ora ono? Oke, Wong kayak deg-degan. karena kamu tak tanya Giri Subo ki ngendi rung mbok jawab, Pek. Gunung Kidul Ibu. Nah, wes ngono. Wes, Oke. dimaksimalke, gedeke. Ini belum besar ya Bu. Ya Bentar, belum bentar. lah. Itu kan Anda melihat dengan penglihatannya cah nom, Bu Amira wis tuwa. Sudah bisa Ya, dibaca Ibu. iya. Oke. Lagi nek klik meneh. Ukurannya ki Oh, aja ukuranmu dhewe, ukurannya Bu Amira sing meh maca Bu Amira. Nah, oke Ibu. sakmono paling ora. Oke, Tuh, siap. lihat itu minimal 120%. Ojo kurang. Baik, Bu. Ini izin saya bacakan ya, Bu ya. Mm-mm. Untuk isunya yang pertama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kapanewon Girisuba dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, tingkat literasi Al-Quran di kalangan masyarakat Kapanewon Girisuba masih tergolong rendah. Yang ketiga, fenomena penyimpangan sosial seperti balap liar, perjudian, dan konsumsi minuman keras masih ditemukan di lingkungan masyarakat Girisuba. Yang keempat, angka kasus stunting di wilayah Kapanewon Girisubo masih menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, belum meratanya penyuluhan agama Islam di setiap desa akibat keterbatasan SDM penyuluh. Oke, lumayan. Tapi anu Mbak, ora sing nomor telu kuwi sing seperti ini hapus. Seperti, oh nggih. Nah, nek nomor siji, kuwi jek sebab iku Mbak. Dampaknya apa Mbak? Ketika masyarakat tingkat kesadarannya masih rendah terhadap nilai-nilai ajaran agama, dampaknya apa Mas? Mbak, kok Mas? Em, Anak-anak itu banyak Oh, yang remaja ini ya, remaja ya ya. Heeh, ngopo remaja eh, ini piye? banyak yang nggak aktif di masjid gitu loh Bu. Jadi Memangnya banyak. aktif neng masjid itu berbanding lurus dengan mereka sudah mengamalkan nilai-nilai? Enggak toh? Oh, enggak juga Bu. Cuman Lah iya, kemarin apa? Sing nampak kasus yang meresahkan ki apa?
Itu salah satunya ada di fenomena yang nomor 3. Nah, iya Jadinya, ya wes. Nah, maksudku aku mau bilang begitu. Jadi nomor satu itu sesungguhnya sebab dari nomor tiga. Wes bagus nih Anda wes menemukan sendiri jawabannya. Gitu ya. Jadi ya, nomor satu Anda mending ngangkat nomor tiga itu gitu. Sing mbok dadekno core isu mending itu. Jadi tingginya penyimpangan sosial oleh remaja ya. jadinya penyimpangan sosial oleh remaja. Di mana gitu. Jadi Anda spesifik ke sana lah. Di antara sebabnya yang kok penyuluhannya kurang gitu ya. Terus apa Ya, meneh? Pendampingan keluarga yang nggak maksimal, lingkungannya yang piye itu nanti gitu. Oke Mbak ya. oh, gitu. Nanti ditata meneh. Termasuk yang nomor 5 itu belum meratanya penyuluhan agama Islam. Anda nggak usah memberi akibat keterbatasan SDM ra usah ngono kuwi. Berarti cuma sampai Iya, Anda penyuluhan nggak usah administratif belum saja. meratanya, belum optimalnya penyuluhan agama Islam di wilayah kerja mundi mau. Kiri subuh. Iya, heeh. Gitu ya. Bu. Ini Oke, Bu. secara umum lumayan. Anda cara merumuskan isunya sudah fokus, lokusnya ya jane wis kurang sing ora staf, ora konsisten nomor 5 itu mau. Baik, Ibu. Anda berarti masalahnya kurang satu ya. Nomor satu nanti masuk ke di nomor 5. Ya, Tapi oh, ya, Bu. rumusannya nanti di toto meneh ya. Ya, Yang Ibu. seperti maksudnya ini loh, Mbak. Balap liar, perjudian itu ora usah metu ning kono, ngono lho. Oh, ya. Jadi Berarti cuma penyimpangan sosial penyimpangan itu ya sosial aja. macam-macam. Heeh. Oke. Ora kok seperti ini tok sing mbok hapus ngono kuwi. Iya, Bu. Ngarang kayak Agak gitu. deg-degan, ya. Ya, wes. Udah baru itu. Iya, baru ini, Bu. Ya wes, ra apa-apa ditoto ndang toh kandhani yo. Nek diberi batas waktu longgar ki yo ora ndang rampung. Ketika sebelumnya itu Ya. saya memberi batas hari pertama hari yang sama dengan sinkronus satu tak kon ngupload yo udah dadi. Iki begitu kayak waktu longgar ya ora dadi toh ternyata toh. Jadi orang itu lebih senang dipaksa itu ya, the power of Betul. kepepet itu. Iya, Bu. Ya wes Ya dirampungin. udah. Saya Bu. padahal berharapnya Anda itu kerja maksimal sih dan Dani rapopo gitu. Kalau ini kan saya nggak bisa memberikan input maksimal gitu, paling pendek nih gini. Iya, Tapi tadi kalau itu seperti sebenarnya tadi Mas Arbi, Lia-liane tadi kan wes jadi oke itu saya lebih bisa memberi input engkau kudune piye gitu. Ya oke ya, Bu. nggak apa-apa. Ya, Yuk ganti Liane. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Prakom, prakom. Tadi saya dengar ada prakom. Eh, saya baru yang ininya aja, Bu. Eleh. Tapi Saya baru. Mbok yang lama, saya lama, ngono aja saya baru. ah, Siapa yang mau ini? Yang siap-siap, sing siap. Ibu, Ben, saya ben. izin dari Yuk. perencana. Monggo perencana. Ben, salah dhewe sing ora siap ya. Boleh. Sudah Jadwal kan. terlihat belum, Bu? Proses, proses. Yuk, oke, Oh dah ya. clear. Ya, Mbak. Jadi yang pertama ini isunya adalah kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai data perencanaan dan kinerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kendal hingga tahun 2025. Yang nomor dua, terhambatnya pembaruan data pada masing-masing seksi yang dibutuhkan untuk perencanaan Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Yang ketiga, tidak optimalnya fungsi manajemen perencanaan dengan tepat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Hmm. Keempat, terhambatnya laporan realisasi anggaran tiap seksi di Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2025. Yang kelima, terhambatnya monitoring dan evaluasi realisasi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2025. Mm-mm. Nomor 4 itu terhambatnya apa, Mbak? Pembuatan laporan atau apa? Iya, pembuatan laporan. Tambahi insert. Terhambatnya pembuatan laporan realisasi. Oke, good, Pak. Masalahnya sudah oke semuanya saya. Wes, saiki core isumu yang nomor satu itu ya. Iya, Nah, terus ke bawah. Saya mau lihat langsung fishbone Anda. Jadi adik-adik semuanya, saya kalau apa yang Anda susun wis ndalan, ya saya nggak akan ungkar-ungkar gitu loh. Ini nek rung ndalan, ya pasti akan saya minta untuk didandani. Oh, Mbak. Cilik no sidik, Mbak. Ya, ya wes. Apa? Mennya apa? yang men Apa belum mau Mbak? adanya Isunya apa? Lali aku. Belum apa lagu.
kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai data perencanaan dan kinerja pegawai. Mbak, terkait dengan itu kepentingannya untuk masyarakat apa, Mbak? Mengapa masyarakat merasa perlu mendapatkan akses info tentang apakah masyarakat butuh itu gitu loh? Jadi kayak data-data nikah, data-data haji, itu biasanya, jadi di sini tuh belum ada yang di web Kemenak Kendal gitu loh, Bu. Apa tentang apa? Tentang data nikah, data haji, data madrasah yang ada di Kabupaten Kendal ada apa saja, terus RA, Oh, itu. MTS gitu, iya. Oh, ya berarti ini kalau gitu Anda nulisnya apa ya? Kurang optimalnya layanan informasi, Kurang optimalnya layanan informasi. mm-mm, kurang optimalnya layanan informasi eh, apa pada khusus ke website ini ya maksud Anda ya? Ya, Ya ya. wes fokuskan ke situ, nggak apa-apa. Perencanaan kinerja Kurang pegawai. optimalnya terkait perencanaan, apa butuh masyarakat tentang perencanaan, Mbak? eh Sebenarnya saya lihat referensi dari web-web. Contohnya kayak di Kota Malang itu tuh ada publikasi mengenai Renstra, publikasi mengenai DIPA, sedangkan yang di web Kemenak Kendal itu Ada? belum ada, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi gini, maksud saya, jangan fokus ke bagian itu saja gitu. Tapi bahwa layanan informasi yang ada di website itu tidak maksimal gitu aja. Coba dibenahi. Di- Mending ini mengenai data layanan gitu aja, Mbak. Layanannya macam-macam Data nanti layanan. bisa disesuaikan. Oh iya, Nah, toh kurang jangan data optimalnya. perencanaan. Nek perencanaan Oh, masyarakat itu enggak ini. Data layanan aja. Layanannya kok bisa semuanya masuk ke situ ya. Termasuk kalau memang dipandang itu layak untuk diakses publik, wilayah perencanaan enggak apa-apa. Misalnya perencanaan kegiatan, jadwal apa mungkin ono manasik haji atau apa misal ya. Nah, itu enggak apa-apa gitu. jadi seperti ini ya, Bu. Kurang optimalnya layanan informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai data layanan pada web Kementerian Agama. Ya, Wah, gitu aja. ya. Heeh. Wes, jadi eh, kalimatnya rodok dawa, tapi ini. Jadi spesifik layanan informasinya terkait dengan data layanannya gitu. Iya. Ini nanti saya Atau cek gini sih, ben ora double layanan toh Mbak. Layanan yang pertama Mbak hapus. optimalnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat Mm-mm, mengenai mm-mm, data layanan pada web mm-mm, Kementerian Agama Kabupaten Kendal. mm-mm. Ya wes gitu. Terus eh Responnya mm-mm, untuk belum adanya admin khusus unggah dokumen mengenai mm-mm. pelayanan, belum Oke, adanya koordinasi antara perencana dan pengelola oke. web, kesadaran pegawai tentang pentingnya publikasi masih rendah, lalu materialnya belum adanya publikasi data perencanaan dan laporan kinerja, menu Mm-mm, atau link publikasi data sulit ditemukan oleh pengunjung atau mm-mm, eh, media publikasi minim infografis atau mm-mm. grafik. Mm-mm. Nanti berarti Anda karena tadi datanya tidak fokus spesifik ke data perencanaan kok disesuaikan ya Mbak? Ya, Mm-mm. ya, Bu. Terus metodenya? Metodenya belum adanya mekanisme publikasi data perencana, apa data Mm-mm. layanan tadi harusnya Mm-mm. belum adanya jadwal rutin pembaharuan publikasi data, Oke. belum Ada terlihat SOP untuk itu nggak Mbak? SOP-nya kayaknya per seksi gitu Bu, kayaknya beda-beda. Enggak, SOP ini toh untuk apa namanya terkait dengan publikasi informasi ke website itu Oh ada ya, SOP-nya nggak? Ada, ada. sudah ada, Oh, sudah ada. sudah ada. Itu dilaksanakan nggak itu, dijalankan nggak, digunakan nggak SOP-nya? Eh, Kayaknya belum termaks optimal Ya, kayaknya Bu. yaitu Anda tulis di metodenya itu. Oh ya, Jadi oke. apa entah pengisiannya atau publikasi informasi melalui website itu belum sesuai SOP gitu.
Ya, nanti Anda tambahi Oke, gitu. nanti saya tambahin. Nanti tambahi dewe. Terus, saiki apa? Langkah Anda apa? Oh, Gagasannya apa? yang pertama penyusunan data. Ini harus layanan ya, Bu, diganti. Kok Layanan. disesuaikan? Lalu koordinasi dengan pengelola web Kemenak Kendalnya, mempersiapkan desain grafik data layanannya, mengunggah informasi data layanan, dan evaluasi pemanfaatan web. Saya ndelok nomor 3 mau apa? Tiga. Mempersiapkan desain. Mempersiapkan desain. Heeh. Desainnya saja. Nek kontennya neng di. Oh, ya, desain dan konten harusnya, Bu. Nah iya, heeh. Terus ini Anda perlu coba geser yang nomor 1 apa? Anda perlu ada identifikasi kebutuhan konten yang harus Anda siapkan itu, Mbak. Jadi Hmm. Anda apa ya pertama mungkin mereview fitur-fitur yang ada di website itu sudah cukup apa kurang gitu ya. Itu dari rumah-rumah menunya itu. Terus Anda cek konten. Kontennya sudah komplit menjawab kebutuhan masyarakat atau belum. Jadi Anda pertama itu dulu, Mbak, Oh ya. melakukan identifikasi kebutuhan dulu gitu ya. Review dan review website dan identifikasi kebutuhan untuk menyiapkan informasi. Nah, terus baru Anda nanti tahapannya ya ono mereview, ono menganalisis ya. Terus Oh ya. nanti koordinasi dengan pengelola web itu menurut saya kok di awal. Anda koordinasi dengan nanti kalau misalnya ini mau jadikan sebagai rancangan Anda pertama harus apa konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat gitu. Itu nomor siji, Mbak. Oh ya. Semuanya saja ya, adik-adik ya. Pertama itu harus konsultasi dan koordinasi. Konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan rekan sejawatnya, gitu ya. Nah, baru setelah itu tadi Mbak Nurul ya, Anda melakukan identifikasi, setelah itu diurut ke, Oh ya, ya. Ya. merancang kebutuhan informasi dan kontennya, setelah itu mungkin membuat desain, setelah itu membuat kontennya, setelah itu mempublikasikan. Terus berikutnya kan tadi Anda sudah koordinasi, jadi Anda pasti akan melibatkan, menggandeng rekan dari mungkin unit yang lain gitu. Nah, setelah itu Anda mensosialisasikan entah itu ke kawan-kawan internal atau pada customer Anda. Caranya piye, terserah nanti bentuk sosialisasinya. Nah, terakhir baru nanti kalau bisa pastikan Anda itu ada tahapan kegiatan ini memberi waktu pada masyarakat untuk mengakses, kemudian meminta feedback dari mereka gitu ya. Jadi semacam kayak survei kepuasan gitu Mbak. Ada minta feedback gitu. Yes. Di websitenya itu masukkan. Nah, andai kata nanti ini jadi proper Anda ya, jadi rancangan Anda bisa menunjukkan ini loh. Sekarang kami itu punya slot khusus yang nanti masyarakat itu bisa menyampaikan kepuasannya, apa namanya, Neng yo kita harus apa ya eh, prepare maksimal gitu. Mereka bisa mengusulkan, oh kurang ini, perlu ini, oh ini sudah puas gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Wes, engko ditata. Bagus Baik. idenya. Baik. Heeh. Terima Good. kasih ya, Bu. Heeh. Kalau memang ini dibutuhkan, besok sampai dengan rancangan Anda lanjutkan aja ini, Mbak. Siap, Bu. Heeh. Ya, Oke, terima yang kasih. lain? Heeh. Halo, yang lain? Kita masih punya paling enggak dua atau tiga lagi, dua Izin lagi saya lah ya, Bu. masih. Yuk. Yuk. Wes, wis jadi, Mas. Nggak ada yang dosen ya? Ada, Bu. Yuk ada. Heeh. Habis ini. Di. Apa sudah kelihatan? Oke, sudah. Takutnya juga kelihatan, terbaca. Terbaca, Bu. Sudah terbaca. Oke, Mas, Ya, monggo. permasalahan yang pertama, presentasi PowerPoint di kantor kurang baik dipandang oleh internal instansi lain karena tidak konsisten kualitasnya, Bu. Apa itu? Mas, Anda apa mau, Mas? Dalam Anda profesinya apa mau? Jabatan Anda? Prakom, Bu. Prakom. Prakom.
Ini ngopo kuwi, Mas? Presentasi kok PowerPoint ki opo? Gak, Jadi aku kayak kayak ngono mbok angkat iku. Opo? oh ya desainnya tuh pada beda-beda gitu Bu Yalah, kok dan guru kaya kualitasnya ngono jauh. tok. Kok cuma gitu? Oh Itu dampaknya apa? ya Dampak dampaknya terhadap layanan. layanan nggak ada sih Bu, kurang Lah baik aja iya, gitu. mau nggak usah itu. Oh, oke. Buang. Yang kedua juga sama sih Bu. Nah, iki tak Tapi jewer bedanya ini. publikasi Bu. Apa gue? Itu yang ketiga aja Bu ya. Terhambatnya pelayanan publik karena komputer lambat itu gimana Karenanya Bu? nggak usah. Oh, oke. Karenanya nggak usah. Itu yang terhambat pelayanan apa? Hmm. Publik tuh pelayanan yang di PTSP-nya Bu. Itu kalau bisa yang ada hubungannya sama tusi Anda. Nanti kalau di PTSP Anda bukan orang PTSP, ya Anda mau ngapain? Hmm. Jadi pastikan yang nanti Anda bisa mengintervensi, Mas. Tapi saya prakomnya tuh buat satu ini Bu. Oh ya wes, kalau Sebentar. itu bagian dari tusi Anda ya nggak apa-apa. Iya, Tapi jangan sampai sebabnya karena komputer lambat. Nah, komputer lambat harus buat tambahin RAM, buat tukok kayak ngono. Wo. iya di analisis satu-satu gitu Bu. Karena kan Lah masalahnya iya, beda-beda Bu. enggak, jangan. Oh Anda gitu. nggak perlu nambahi karena ini, karena itu nggak usah. Oke. Ya, jadi Anda hanya berpikir dan merumuskan dampaknya, bukan penyebabnya. Oke. Terus yang berikutnya kurang optimalnya penyelesaian masalah IT di kantor Bu. Apa kuwi? Jadi kan Kurangnya mi- piye? Maksudnya piye? jadi biasanya kalau ada masalah IT itu kan manggilnya ke saya gitu Bu. Hmm. Sedangkan banyak permasalahannya utamanya itu di bentrok gitu Bu, jadwalnya itu. Apa ya Mas? Nah, itu kayaknya tidak belum menjanjikan ya Mas. Belum Oh gitu. menjanjikan sebuah karya yang di situ adik-adik Anda itu perlu berpikir gagasan Anda dengan masalah yang Anda angkat itu nanti ada sisi inovasi layanan Anda gitu loh. Jangan hanya berpikir ono masalah iki ya gitu. Gagasan Hmm. Anda harus ada unsur kebaruannya, harus ada inovasi Anda. Inovasi itu bisa betul-betul pengadaan atau menghadirkan sesuatu yang baru, dan itu Anda sendiri yang menggagas, atau Anda memperbarui, Anda memodifikasi yang sudah ada. Gitu Mas. Lagi opo? Anda mau ngapain? Ya, maksudnya jadwalnya tuh kegiatannya tuh diperjelas gitu Bu. Apa yang ininya rutinitasnya yang mau diselesaikan Iya, itunya. enggak, maksud saya isu Anda ini belum clear. Oh, Heeh, isu Anda belum clear semua gitu loh. Anda harus fokus oke. ke dampak terhadap layanan, Mas. Hmm. Dampak terhadap layanan. Berarti misalkan websitenya itu jelek gitu Bu, misal Mm-mm, itu mm-mm. berarti Nah, website itu fungsinya untuk apa? fungsinya menyampaikan informasi. Berarti masyarakat ada yang kebutuhan terhadap akses informasi, entah informasi tentang apa di kantor Anda tidak bisa Mm-mm. diperoleh secara maksimal. Nah, itu bisa Hmm. Mbok angkat karena Anda Oh, prakom gitu, Mas. Ya? berarti yang semacam itu ya Bu. Iya, jadi harus, nah Anda itu kan bisa melakukan something new, Anda bisa memaksimalkan websitenya, atau mungkin websitenya jadi wis rapopo, Anda melengkapi dengan optimalisasi medsos, misal loh Mas. Atau apalagi ini, apalagi misal di situ ada tim perencana. Selama ini cara kerja perencanaannya mereka itu nggak jelas sistemnya. Nah, Anda dengan keahlian prakom Anda itu Anda bisa memberikan kontribusi. Anda menciptakan sebuah tools baru. Itu kan keterampilannya prakom gitu loh, Mas. Oke, Paham? oke. Oke. Mm-mm. Jadi Anda telusuri. Anda telusuri, maka pertama gini, tusi Anda wilayahnya sampai di mana? Di wilayah yang menjadi tusi dan bidang garap Anda itu ada problem apa yang bisa Anda bantu? Ngono loh Mas, cara berpikirnya Mas. Oke? T- Tapi saya kan tadi mikirnya itu kan tujuh saya kan ada yang di perawatan juga Bu untuk apa pemeliharaan Mm-mm. layanan IT sama kalau yang Mm. tadi PowerPoint itu karena Iya, tapi tusinya juga jangan ada rutinitas loh Mas. Orang mau mu- kegiatan mu- rutinitas. Ini oh harus ada something new.
gitu ya. Jadi Anda nek mung maintenance ana komputer rusak balik ini nggonmu ya itu tidak ada sesuatu yang baru Mas. Itu kan bagian kecil dari tugas Anda. Tapi Mm-mm. tugas utama Anda kan bukan itu toh. Mm-mm. Enggak loh Mas. Tugas Anda kan yang utama bukan dandani komputer rusak misal loh ya. Bukan. Bukan itu kan. Nah, Lah iya. Lah iya. Gitu ya. Jadi misalnya ada di bagian perencanaan atau di bagian tim pelaporan, ada tim keuangan. Itu ternyata mereka itu dalam menganalisis laporan, dalam menyiapkan perencanaan, nanti di seksi Penmat ada kesulitan apa, Anda bisa membantu dengan keahlian komputer Anda, gitu loh Mas. Dan selama ini mereka itu semuanya masih manual. Anda ingin memberikan layanan yang bisa mempercepat, mempermudah, syukur-syukur mengefisiensikan anggaran dengan keahlian komputer Anda. Ngono loh, Mas. oke. Oke ya, saya nggak tahu itu di bidang apa yang bisa Anda bantu. Anda menemukan masalah apa, kesulitan apa. Makanya kemarin saya minta banyak diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Mereka punya keluhan apa, keluhan itu seperti apa. Gitu, Mas. Saya ini coba satu dulu. Anda kemarin-kemarin mendengar ada keluhan apa yang kurang lebih seperti yang saya maksud. Contoh, satu ngonek wis oke, Anda bisa mencari yang lain. Jujur aja belum ada sih. Jadi Oh, masih belum mikir. ada. Soalnya eh, kebanyakan itu lebih kayak koordinasi. Jadi kayak misalkan terhambatnya pelayanan publik itu kan memang karena koordinasi di sini agak kurang. Jadi inginnya saya itu bikin cucu formasi yang isinya kegiatan masing-masing gitu loh Bu. Biar tahu satu kantor itu kegiatannya apa, biar nggak bentrok, biar Nah, nggak itu ini. sudah ada apa belum? Belum. Ya, ya wis itu. Mana itu masuk di nomor piro? Yang ini apa terhambatnya kegiatan tadi kalau itu yang pelayanan publik karena kemarin yang mana ya? Nah, kan? Saya tadi udah Nanti mikir. cari lagi ya. Oh ya, Jadi itu. misalnya begini, kurang optimalnya atau belum optimalnya koordinasi antar unit dalam Oh, hal opo di kantor Kemenak Purworejo, misal begitu. Itu kan Anda bisa mengintervensi gitu. iya, Misal loh, misal ya. Wes gue boleh isi nek ngono. iya, Bu. Siap, Itu Pak. ya, karena ketika isunya belum clear ya kita nggak bisa lanjut gitu. Itu ya Mas ya. Siap, Pak. Oke, Anda harus dialog dengan rekan sekantornya itu, dengan senior-senior Anda di semua seksi, di semua unit, di tata usaha, di Penma, di mungkin keuangan, di umum, ya. Cari informasi sebanyak mungkin. Yuk, yang lain, saya mau ya. Sing dosen mau siapa? Mas Wildan ya. Nggih, Bu. Heeh, kok ora diririm gitu. Kampusmu mana dari kemarin? Oh, nggih, sekedap. Nggak, bilang aja, kampusnya mana? Saya langsung share screen weh. UIN Surakarta, Bu. Oh, Raden Mas Said. Surakarta. Ya, oke. Wes, Dang, apa isunya? Nggih, nggih, izin share screen nggih. Mm-mm. Ampun terlihat, Bu. Ya, iya, tapi belum optimal karena itu baru 110. Tadi minimal Nggih. 120 toh. Ya, wes. Nggih, niki sampun. Mm-mm. Nggih, niki ada untuk analisis isu Langsung ke bawah, utama. langsung ke bawah. Wes. Nggih, nggih, nggih. Niki ada 5 isu. Ya, ada pertama terkait belum maksimalnya budaya disiplin sehingga menyebabkan jam rapat, jam koordinasi itu mundur di lingkungan UN Surakarta. Ya, itu aja Mas. Belum maksimalnya budaya disiplin di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta ngono wae. Sing detail cilik-cilik ora usah mbok sebutke kabeh ning kono. Bu. Nah, wes, terus. Terus isu kedua yaitu belum optimalnya terkait Nah, pelayanan kuwi sing administrasi. sehingga ngono ki ra Eh, usah. Kan kalimatnya fokus saja. Belum optimalnya layanan administrasi mahasiswa di oh, nggih, ah, nggih. wis ngono wae. Ayo sing sehingga nih gue bisa.
Nggih, nggih, nggih. Buat dikopikin dulu, Mas. Pak seneng mengetik gitu. Nggih, Bu, sampun niku. Terus, Mas, itu Nomor tiga administrasinya isu ke administrasi umum apa fokus kene nggone pendaftaran beasiswa? oh yang tadi Bu, yang pelayanan tadi. Oh, Ya wis, berarti perlu nanti tambahin ya. terserah Anda, tapi kalimatnya Nggih, nggih, nggih. segitu aja ya. Terus yang ketiga Oke. apa? Eh, banyak dari kalangan mahasiswa belum tahu cara mengutip ilmiah dengan benar dan belum bisa menggunakan aplikasi seperti Reference Manager, Ya, Zotero tapi atau itu kan terlalu ini toh, terlalu apa ya istilahnya, terlalu terlalu kecil lingkupnya ngono loh, Mas. Kan nggih, nggih. sebenarnya apa ketidakmampuan mereka untuk melakukan sitasi dengan memanfaatkan apa kuwi bisa nih pakai Mendeley atau apa dan sejenisnya ya Mas atau pakai Boleh yang nggih. lain. Misalnya ketidakmampuan mereka itu sebenarnya signifikan enggak terhadap kemampuan umum mereka? Enggak kan? Kalau Misalnya loh, dari misalnya gini. Hah? nggih, Tapi itu kalau kemampuan umum boten Bu, lah cuman ya, nanti di tapi gini, permasalahan itu ketika karya ilmiah. nah itu aja nih gue karya ilmiah gitu loh. Oh, nggih, Sekali nggih, lagi nggih. gini, Mas Wildan, Anda berpikirnya itu bahwa andai kata ini mau Anda lanjutkan ke besok saat membuat rancangan, Anda harus berpikir begini, nanti saya itu, ini untuk adik-adik semuanya ya, Anda itu besok ketika sudah masa habituasi, Anda itu hanya punya waktu paling ora 1 bulan. 1 bulan itu Anda bisa memberi kontribusi apa. Di dalam kontribusi Anda itu ada novelty-nya, ada unsur inovasi dan kebaruannya. Yang itu harus berpikir sustainable-nya, keberlangsungannya. Jadi Anda berpikirnya jangan hanya untuk latsar, gitu loh. Itu ya. Jadi nek mau untuk apa namanya ini ya untuk ini itu ya itu boleh tapi itu salah satu aspek saja itu Mas Nggih, nggih, lebih nggih. pada Anda berpikir jadi mahasiswa saya itu masih kesulitan membuat karya tulis masih kesulitan misal loh ya nah tapi nanti Anda harus berani membuat target dalam 1 bulan saya bisa membuat target apa. Kalau yang saya angkat tentang kesulitan mahasiswa saya dalam membuat karya tulis, utamanya di bagian sitasi, maka 1 bulan ini, besok ya, ini cara berpikir yang harus digunakan ya, adik-adik semuanya ya. Maka nanti Mas Wildan bisa mendampingi, mengawal berapa mahasiswa sampai mereka minimal punya target opo. Apakah draft membuat sebuah manuskrip atau apa yang di dalamnya menggunakan Mendeley itu harus ada target gitu gitu loh Mas. Jadi Anda berpikirnya bukan kok kayak workshop bar, nggak gitu. Itu ibaratnya perang dor rampung gitu. Tapi Anda harus bahwa ini sustainable ini. Gitu. Nggih. Paham maksud saya ya Mas Nggih, ya? ini nggih, cuma nanti yang di gagasan kegiatan nanti kan untuk yang nomor satu kan ini Bu dilalah nggih. Ini Mm-mm. nanti memang ada tahapan-tahapan dari sosialisasi, terus nanti Ya nggak apa-apa. ada bimbingan, terus Hmm. kemudian ada monitoring dan evaluasi. Mm-mm. Nah, saya Anda memotretnya jangan fokus ke apa ini pemanfaatan reference manager aja gitu, tapi lebih ke Oke, oke, manfaat oke. dari tools itu apa. Nah, manfaat dari tools itu membantu siswa yang membantu mahasiswa yang punya keterbatasan kemampuan dalam hal apa. Itu yang mau angkat, Mas. Jadi, Oke, oke, problem oke. Anda apa, Nek Ngono? Anda ini sudah ngajar belum? Untuk semester ini belum mulai, Bu. Belum. Besok Anda saat Oke, aktualisasi, Anda sudah ngajar belum? sampun, sampun, Sudah ya. Maksud saya gini, pastikan sampun. ketika Anda membidik wilayah mahasiswa, ternyata Anda belum punya mahasiswa, kan repot nggak? Gitu ya. Nah, coba, jadi Oke, nanti oke. arahnya kemana itu?
Anda mau mau mengarahkan ke problem yang mana dari mahasiswa Anda? Anda ngajarnya mata kuliah apa belum tahu juga ya? Ampun Bu, beberapa Oh mata sudah. kuliah ada Apa itu? literasi digital, ada pengantar sistem informasi, Hmm, dan gitu. Jadi lain. maksud saya Anda nanti bisa menjadikan ini terintegrasi dengan perkuliahan Anda gitu loh. Oh, nggih, nggih, nggih. Mm-mm, ya. Coba saya isunya apa? Kira-kira core isunya akhirnya apa? Anda arahkan Berarti kemana? nanti akan sepertinya ke karya ilmiah Bu. Apa Mm-mm. namanya Coba apa ini? bahasanya itu Masih rendahnya untuk kemampuan mahasiswa dalam apa gitu, Mas? nggih, nggih. Rendahnya Ya, kemampuan mahasiswa rendahnya kemampuan eh, mahasiswa Win. dalam membuat suatu karya ilmiah di UIN Heeh, Radinmasek Jakarta. nanti kasih lokus ya. Nggih, nggih. Anda mahasiswanya prodi apa gitu. Oh, langsung ke prodi Bu. Lah apa? Lah Anda urusannya eh, treatment Anda apa arep sak faku sak universitas kan ya ora mesti ning prodimu dhewe. Nggih, nggih. Prodi wae ya sak Nggih, nggih. ning nggone rombelmu dhewe to, Mas. Nggih, nggih. Harus spesifik, Mas. Ini yang guru saja tak suruh batasi di madrasah mana kelas piro gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya, Nggih, jadi siap Bu. heeh. Ya, kalau itu tadi nomor satu, nomor dua, itu asumsi saya ya sak universitas. Nggih, nggih. Hmm. Wes. Jadi makanya itu tantangannya untuk Anda. Kalau tidak ada Anda batasi, itu artinya ya si kita yang membaca akan membangun asumsi berarti kabeh gitu. Kan Nggih, nggih, katanya nggih. katanya lebih fokus, lebih spesifik ada pembatasan itu kan sadar keterbatasan kita, toh Mas. Nggih, Bu. Oke ya, wes gitu. Nanti terus ke Dani ngisal ya. Nggih, Jadi kalau siap, Anda siap. nulis belum ada modul, belum ini, ya itu sebab Anda berpikir dampaknya. Ketika nggak ada modul, dampaknya opo. Ketika nggak Nggih. ada sistem, dampaknya opo gitu ya. Nggih, Oke, nggih. jadi nomor 3, 4, 5 nanti rumuskan ulang. Terus saya lihat fishbone Anda seperti apa? Untuk fishbone-nya seperti ini, Bu. Apa gue? Piye? Tadi intinya kemampuan mereka si mahasiswa dalam membuat karya tulis itu masih rendah ya, masih kurang. Nggih, masih Terus apa? DM-nya Mainnya masih apa? kurang. Mm-mm. Kemudian juga belum ada orangnya yang melakukan sosialisasi juga, Bu. Sosialisasi Yang apa Pi? Tapi nanti ini tentang kan tunggu tarik. Anda berpikirnya bukan fokus nih gue Mendeley mana lo ya, iki lo ya. nggih, 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 nggih. Nah, Nggih. jadi Untuk sosialisasi eh, terhadap penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, Bu. nah gitu ya. Itu atau mungkin langsung Anda hubungkan selama ini yang bertanggung jawab untuk memberikan penguatan pemahaman terkait dengan pembuatan karya tulis siapa? Apakah Biasanya ada tugas dosen khusus? Metopen, Bu. Eh, kudu dosen metopen ya. Sebenarnya nggak harus sih, cuman terkadang mahasiswa dapatnya di situ. Iya, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti arahkan ke sana ya. Nggih, nggih. Ya podo tok kuwi Dan sing untuk sebab material, satu nggih. dua itu kan isinya kuwi kabeh ya. Nggih. Heeh, itu Anda memotretnya jangan hanya dari pihak-pihak pihak kampus ya, entah itu dosennya atau siapa gitu ya. Tapi juga Berarti mahasiswa juga ini dari pihak mahasiswa juga, iya Bu. Nggih, nggih, dua nggih. arah Mas. Oh, nggih. Ya, Nggih, nggih. multi Berarti site ada gitu. kurang sadarnya juga Heeh. nanti. Nah, kan gitu ya. Nggih, Masih nggih, nggih. kesulitan, apalah gitu, kesadaran untuk menulis di rendah, atau termasuk budaya hanya copy paste, ya, misal gitu. Itu Nggih, nanti nggih, masuk nggih. milieu iso. Terus materialnya apa? Cek kosong kabeh tapi Mas. Materialnya kurangnya sarana Apa wis prasarana. sarana prasarana ki apa mau cetak no. Cetakno misalnya buku panduan teknis penulisan karya tulis ilmiah nggak ada atau ada panduan tapi Nggih, buku tidak panduannya belum jelas ada, nggih. gitu ya.
Terus apa meneh? Oke. Engko mbok lengkapi. Aku nggak ngerti konteks di Raden Mas Said ki kaya ngopo gitu kondisinya ya. Jadi material itu bisa terkait dengan tools, bisa terkait dengan Nggih. bahan-bahan gitu ya. Terus metodenya piye? Nah, tidak ada SOP itu melu material, Mas. Tidak. Nah, itu Oh, tidak ada metode SOP kan material. boleh Nggih. pakai Nggih, metode nggih. toh. Tidak ada SOP, belum ada SOP itu masuknya di em, material. Nah, Anda berpikirnya ketika nggak ada SOP, maka cara kerja selama ini bagaimana? Si dosennya piye, mahasiswanya piye, itu di metode itu ya. Podo karo sapa mau Nggih, sing nggih. guru mau. Jadi metode itu bukan hanya tentang cara ngajar gitu, tapi terkait dengan apa yang menjadi isu. Nah, ini contohnya, materialnya bilang nggak ada SOP. Nah, padahal tadi di hubungan dengan kasusnya adalah mahasiswa nggak bisa buat karya tulis ilmiah. Nah, gara-gara nggak ada SOP, maka cara membuat karya tulis ilmiah, cara pembimbingan, piye. Nah, gitu. Mahasiswa nih piye, dosen nih piye. Itu ya. Nah, nek Nggih, nggih. milieu environment tadi Mas masih marak budaya copy paste gitu ya, Nggih, plagiasi, resistensi terhadap gitu perubahan. ya. Nggih. Atau ketika Nggih. apa dicek Turnitin itu tingkat ini sangat tinggi gitu tuh Mas. Nah, iya itu Nggih. kan itu misal gitu ya. Atau misal lagi ternyata apa kemampuan untuk menelusuri sumber-sumber riset terdahulu itu masih rendah itu toh. Belum familiar mengakses jurnal-jurnal entah bereputasi, entah terindeks entah apa piye itu masih belum ada. Kan iso mbok lebokno kono Mas. Nggih, nggih. Oke ya, Nggih, nggih. gitu ya. Wes, Nggih, gagasan Anda Bu. apa? Aku ditoto sih pokoknya. Gagasannya nggih nembe Ya, toh, nembe guyu dhewe toh. Ya wes, nanti aku tunggu urut ke. Ya, aku tunggu urut ke. Tapi yang penting cara berpikirnya tadi. Dengan kasus itu, selama ini polanya bagaimana, saya ingin menawarkan sebuah pola baru. Yang dalam pola itu saya nanti akan membuat ini, membuat itu, saya memanfaatkan teknologi digital ini, platform itu, saya mau buat ini, gitu ya, berpikirnya ya. Jadi adik-adik semuanya nggih, Bu. berpikirnya Anda akan membuat sebuah cipta karya apa. Entah itu baru atau Anda memodifikasi, tapi itu persembahan Anda untuk tempat tugas Anda saat ini yang harapannya itu inspiratif, bisa dipakai seterusnya, semakin nanti akan bisa berkembang. Nah, nek sekarang mungkin karena waktu maka ya wes pemanfaatannya terbatas dulu, rapopo. Oh iya lah. Gitu Jadi ya. apa ini? Yang Oke. Nggih. Nah, wes. Satu lagi sebelum kita akhiri, satu lagi siapa yang mau paparan? Saya izinkan satu lagi. Kita masih punya waktu. Karena nanti habis ini saya harus sholat dulu gitu. Kawan Anda kelompok satu dua ya wis nunggu pasti. Ada yang mau paparan atau mau tanya wis? Nek paparan nurung siap tanya. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Siapa? Mas Rizky? Ya, Oh, Bu, ngopo Mas? terkait dengan apa itu namanya, dengan gagasan atau proker-proker ini itu nanti Mm-mm. bakal dijalankan atau nanti pada akhirnya kita pilih juga ya Bu, seleksi ya Bu, karena waktu 1 bulan atau gimana Bu? Enggak, justru nanti gini cara berpikirnya, Mas. Yang ditulis dalam gagasan ada berapa, itu semuanya harus Anda kerjakan gitu. Bukan dipilih salah satu ya, adik-adik ya. Jadi Oke. Anda berangkatnya gini, pokoknya Anda menemukan masalah apa, masalah itu harus Anda cari solusinya. Solusi itu dan masalahnya pastikan itu terhubung dengan tugas Anda, kewenangan dan tanggung jawab Anda. Lalu Anda merencanakan apa? Perencanaan Anda untuk mengatasi masalah tadi, satu, Anda harus punya target. Gitu ya. Target Anda bisa target produk fisik, bisa berupa hal yang non material tapi bisa terukur. Gitu ya. Nah, gagasan Anda itu harus ada unsur inovasinya.
Gitu ya. Inovasi itu bisa sesuatu yang kemarin sama sekali belum ada, Anda mengadakan, membuat baru gitu ya. Atau kemarin sudah ada, tapi saat ini ingin Anda maksimalkan karena kemarin itu ada tapi seperti tidak ada. Gitu. Bisa dipahami Baik. kan? Targetnya harus target maksimal. Siapa Baik. lagi mau tanya? Jadi bukan berpikir yang penting gawe gagasan, enggak, gagasan itu nanti Anda yang akan mengerjakan gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu mengingatkan pastikan itu terhubung dengan tusi Anda, baik tusi utama atau tusi tambahan. Misal, yang lalu itu ada yang ngangkat gini, dia guru gitu, dia gurunya guru PJOK gitu. Dia melihat di madrasah itu kedisiplinan siswanya di madrasahnya rendah. Lalu dia merencanakan membuat sebuah tim gitu ya. Ada tim, kemudian dia merencanakan membuat tata tertib, dia membuat macam-macam kayak ya. Saya tanya, loh Anda guru PJOK kok ngono? Oh, rupanya dia punya tugas tambahan sebagai satgas di madrasahnya. Ya ora apa-apa nek gitu. Jadi dia membuat sebuah sistem, dia membuat sebuah sebuah cara untuk mendisiplinkan siswa di madrasahnya. Kalau dia hanya guru PJOK, saya tolak karena dia nggak punya kewenangan di situ. Tapi karena dia bagian dari Satgas yang berkolaborasi dengan Waka Bidang Kesiswaan dan BK, saya persilakan gitu. Gitu ya, adik-adik ya, bisa dipahami ya. Iya, Jadi Bu. jangan melampaui batas. Berarti Ya. ini saya kan sebenarnya kan tugas saya itu kan melakukan pengawasan terhadap produk halal dan Mm-mm. nah, cuman karena emang belum boleh, belum bisa, itu nggak apa-apa ya Bu. Berarti kalau terkait dengan penyadaran Nggak pelanggan apa-apa. sertifikasi halal dulu. Boleh, boleh. Yang penting Anda bisa menjangkau itu. Anda Oh, bisa mendapatkan akses itu. Makanya tadi kan saya sampaikan toh, pastikan semuanya harus melakukan ini proses konsultasi dengan mentor. Nanti kalau Anda sudah punya mentor, mentor itu biasanya atasan Anda gitu ya. Atau kalau bukan atasan langsung ya senior Anda gitu. Anda harus banyak-banyak dialog dengan rekan kerjanya, terutama yang terkait dengan masalah yang akan Anda angkat supaya Anda dapat input-input gitu ya. Baru nanti gagasan Anda ditoto gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba gitu. Anda ini walaupun yang punya tugas Anda bukan berarti Anda boleh mengabaikan senior-senior Anda yang lebih tahu konteks, yang lebih tahu masalah gitu. Anda bisa jadi bisa menemukan masalah, Neng, sangat mungkin juga masalah itu hanya asumsi Anda. Bener nggak? Jadi kalau dikejar, Anda membuat APKL angka 453 itu Anda menilai sendiri atau karena dialog dengan rekan Anda itu kudu bisa Anda jawab itu. Bukan, Bu saya mau ini angkanya tak gawe wae. Enggak begitu gitu ya. oh Ada iya, lagi? Heeh. terima kasih Bu. Oke, nggih. Yang lain, yang lain. Ada yang mau nanya lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ngopo, Mas Rahmat? Misalkan kan saya website itu informasinya sama koordinasi Mas, untuk putus-putus. Mas, putus-putus. cek-cek masuk, Bu. Mm-mm. Kan saya ada kepikiran yang tadi buat website itu, Bu. Websitenya itu kan masih informasinya belum lengkap dan Mm-mm. tampilannya masih jelek. Nah, itu Mm-mm. saya mau perbaiki sama mengkoordinasi cara pengisian kontennya supaya bagus gitu, Bu. Nah, Mm-mm. Ya itu boleh aja. targetnya itu kayak gimana, Bu? Kalau tadinya, tadi kan ada target, itu menargetkannya Mm-mm, apa, mm-mm. Bu? Itu Dalam itu bentuk apa, besok Bu? ya, Mas. Target itu besok Anda berpikirnya ketika Oh, itu jadi rancangan aktualisasi Anda. Target oh itu iya. nanti gini, Anda bisa apa misalnya dalam 1 minggu Anda itu bisa mengupdate informasi apa. Maka Anda berhitungnya begini, di Kemenak Anda itu ada berapa unit yang berpotensi perlu mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Kira-kira berapa? Rata-rata berapa informasi yang bisa dipublish?
yang bisa diunggah ke website. Nah, maka target Anda dalam setiap minggu akan mempublish informasi dari berbagai layanan di setiap unitnya minimal sekian. Dalam bentuk apa nanti publikasi Anda itu? Apakah dalam bentuk berita biasa atau dalam bentuk dokumen-dokumen atau dalam bentuk konten-konten infografis? Nah, itu nanti targetnya hubungannya ke sana, Mas. Jadi mappingnya mapping ini dulu. Siapa yang punya potensi apa ya, mengupload atau menginformasikan layanannya melalui website. Nah, gitu. Anda perlu di awal itu ada tahap identifikasi kebutuhan dulu gitu. Gitu ya. Oke. Yang dari guru ada pertanyaan? Tidak ada? Dari unsur penyuluh penghulu tidak ada lagi? Nah, paparan kayaknya Oh, wis maaf, anu. mau tanya Bu. Boleh. Siapa ini? Apa kan dari APKL kan ada 5 peringkat kan Bu. Nah, itu untuk Fishbone dan gagasan penyelesaian masalah itu hanya yang ranking 1 apa semuanya Bu? Ranking satu saja, ranking Oh, satu oke. saja ya. Nanti kalau sudah masuk Fishbone itu namanya sudah core issue. Ya, adik-adik ya. Nek 5 atau 3 yang ada di APKL dan USG itu namanya baru isu, isu terpilih. Gitu ya. Nek wis garek siji ranking satu dari USG itu namanya apa? Core issue. Core issue itu isu utama. Oke, ada lagi? Mau tanya lagi Bu, kan Oh, misal kenapa? saya kan juga dari penghulu kan. Nah, itu kebanyakan permasalahannya itu dari semua kantor itu sama Bu. Kalau ingin mengangkat tema core issue yang sama itu boleh apa enggak Bu? Asalkan itu real kasus yang Anda temukan, bukan mergo copy paste terus duwe contoh sekaliane ya nggak apa-apa. Oh, Karena oke, yang oke. karena nanti gini, Anda itu harus konsultasi dengan mentor. Jangan sampai Anda karena melu-melu liane pengen golek gampang, tapi itu ternyata tidak disetujui oleh mentor. Gitu ya. Neng, untuk sekarang ini kan Anda baru latihan. Yang Anda latih dan Anda pelajari di agenda satu ini cara kerja dan cara berpikirnya. Besok untuk rancangan aktualisasi Anda ganti itu boleh. Tapi nek sekarang sudah mantep, apa meneh nek nanti Anda sudah konsultasi ke mentor disetujui, ya wis lanjut saja. Wis karuan Anda itu membangun kerangka kerja dan kerangka berpikir yang lebih rapi saja gitu. Ya, adik-adik ya. Jadi fleksibel saya kembalikan ke Anda karena Anda yang punya apa ya, yang punya tempat kerja dan Anda tahu kondisinya. Maka yang utama menurut saya tadi loh, banyak-banyaklah konsultasi dan diskusi atau dialog dengan rekan lain di tempat tugas Anda. Gitu ya. Jangan merasa ini Anda sendirian gitu. Nah, Anda sendirian nanti wis kadung mbok pikir metenteng tiba ora cocok, nggak disetujui gitu. Gitu ya. Bu, maaf tanya lagi ya Bu, ini karena kurangnya pengetahuan saya. Kalau Napa? untuk identifikasi itu semua APKL-nya Bu, apa yang core isunya yang ranking 1 aja? Identifikasiku sing dimaksudnya. Yang USG, USG. USG satu sudah Oh, dijawab satu. loh ya. Oh, oke. Satu, satu Yang yang core. terpilih, Oke, oke, satu oke. yang ranking tertinggi dari USG. Oke, matur suwun gitu. Tapi gini ya, adik-adik ya, tabel APKL USG itu APKL 5, USG-nya 3, Fishbone-nya 1. Nah, satu ini loh yang kita sebut core issue. Kita ambil dari ranking satunya USG gitu ya. Wes ya, cukup ya. Oke, wes. Kalau sudah cukup, ya kita akhiri. Anda sekarang tugasnya bukan banyak bertanya lagi, tapi segera melaksanakan. Ini segera di-render tadi yang apa record ya, terus di-share ke kawan-kawannya dan diputar lagi, biar bisa belajar lagi, gitu ya. Besok, Anda masih punya waktu sampai besok kan? Nah, itu silakan dimaksimalkan tugasnya, terutama sekali lagi cara kerja, bagaimana menerumuskan isu di APKL gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara membuat fishbone.
Kenapa Bu Amiro nggak nyebut USG? USG ki podo karo APKL bedane nanti dari 5 tinggal 3 gitu ya. Terus setelah fishbone baru Anda berpikir gagasan Anda apa, tapi pastikan nanti tahapannya urut gitu ya. Dengan tahapan urut itu Anda berpikir ada kebaruan apa yang bisa Anda kerjakan dan kontribusikan untuk tempat kerja Anda dalam rangka mengatasi masalah. Sehingga pastikan semuanya adalah bagian dari tugas Anda atau terjangkau oleh Anda. Ya, bagus ini nggak ono saya mikir nambah SDM, rekrutmen opo lho, CPNS agak ditompo kok arep rekrutmen nih lho. Karena kemarin itu ada gitu. Jadi ada yang apa memberikan apa ya wingi ya pembinaan loh CPNS kok pembinaan gitu piye pembinaan ki kepala kantor itu ya itu bukan di angkatan Anda tapi ada kemarin yang begitu. Oke wes yuk kita akhiri sesi ini dengan berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing untuk yang Muslim yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan mengerjakan tugas ya. Saya izin live. Monggo yang record bisa di stop. Saya harus segera persiapan